Bertemu lagi dengan saya Faisal Fatur Rahman, guru mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif dan teknologi dasar otomotif. Sebelumnya saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga di bulan Ramadan tahun ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan ibadah kita sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk di sini pelajaran atau materi yang akan saya ajarkan atau yang saya akan beri adalah terkait dengan mata pelajaran teknologi dasar otomotif, yaitu berkaitan dengan rangkaian listrik sederhana. Di meja sini sudah terlihat ada beberapa macam komponen dari bab rangkaian listrik sederhana. Yang pertama di sini ada baterai sebagai sumber listrik atau sebagai sumber arus. Kemudian di sini ada trainer rangkaian listrik sederhana. Di sini ada saklar. Di sini ada kabelnya mengalirkan arus atau mengalirkan listrik. Kemudian di sini ada lampu yang sebagai atau yang berfungsi sebagai bebannya atau resistornya. Kemudian di sini ada terminal-terminal dari masing-masing lampu dan saklar. Kemudian komponen yang terakhir ataupun alat yang terakhir adalah avometer ataupun multitester yang berfungsi nanti untuk mengukur tegangan dan mengukur arus yang mengalir di rangkaian seri dan paralel. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sambungan seri ataupun rangkaian seri. Di sini bisa kita lihat di gambar. Ini sudah ada gambar baterai, kemudian gambar beban ataupun lampu, dan kemudian gambar dari kabelnya. Kalau sebelah kiri ini merupakan gambar secara dua dimensinya. Ini merupakan simbol baterai, ini simbol beban yang ditulis R ataupun resistor, dan kemudian ini simbol dari kabel penghubungnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian dari sambungan seri ataupun konsep dari rangkaian seri. Konsep dari rangkaian seri ini sendiri yaitu ketika positif dari baterai dihubungkan ke dalam positif beban pertama, kemudian negatif beban pertama dihubungkan dengan positif beban kedua, dan negatif beban kedua dihubungkan dengan negatif baterai. Itu merupakan konsep merangkai secara seri. Setelah kita mengetahui konsep dari sambungan seri ataupun rangkaian seri di dalam buku, selanjutnya kita terapkan di dalam trainer dari rangkaian listrik sederhana. Di sini kita langsung sambung saja. Nih, tadi konsepnya itu positif dari baterai dihubungkan dengan positif dari beban. Kemudian negatif dari beban yang pertama dihubungkan dengan positif beban yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah negatif beban kedua dihubungkan dengan negatif dari baterai. Dan nanti beban atau lampu terserah ya, di sini bebannya bisa menggunakan klakson ataupun menggunakan lampu. Jadi kalau lampu itu nanti menyala, kalau klakson itu nanti bunyi. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah terkait dengan sambungan selanjutnya, yaitu sambungan paralel ataupun rangkaian paralel. Untuk konsepnya sendiri itu hampir sama dengan rangkaian seri. Di sini kita anggap saja di sebelah kanan ini ada sumber listriknya ataupun sumber arus, yaitu baterai. Jadi positif dari baterai itu dihubungkan ke masing-masing positif beban 1 dan beban 2. Kemudian negatif dari beban 1 dan beban 2 dihubungkan nanti dengan negatif baterai. Seperti itu. Langsung saja kita ke dalam trainernya, diterapkan ke dalam trainernya. Seperti yang tadi saya bahas di dalam konsep, yaitu positif dari baterai dihubungkan dengan positif beban 1 dan beban 2. Ini positif beban 1 dihubungkan sama beban 2. Kemudian negatifnya, negatif beban 1 dihubungkan sama negatif beban 2, kemudian dihubungkan dengan negatif baterai. Seperti ini.
Kemudian selanjutnya adalah kita mengetahui cara mengukur tegangan dan cara mengukur arus pada rangkaian, entah itu seri ataupun paralel, itu cara mengukurnya sama, baik mengukur tegangan maupun mengukur arus. Yang pertama akan mengukur tegangan. Di sini sudah ada multitester jenis digital ataupun jenis elektronik. Sini nanti kita sudah ada simbol-simbolnya. Kita cari yang ini, mengukur tegangan. Jadi kita simbol di sini. Kita pilih angka 20 karena kita tahu tegangan dari baterai sendiri itu 12. Jadi harus lebih tinggi di atas dari tegangan baterai. Kemudian untuk prob merah kita taruh di simbol yang V sama simbol ohm. Kemudian yang negatif tetap di sini yang ada tulisan ohm. Seperti itu. Langsung saja kita ukur. Jadi kalau mau ukur tegangan sendiri itu dihubungkan secara paralel. Itu prob merah ini dihubungkan dengan positif beban, kemudian yang prob hitam ini dihubungkan ke dalam negatif beban. Kita akan mengukur tegangan yang mengalir ke dalam beban yang pertama. Terbaca 5,38 volt. Itu merupakan hasil pengukuran tegangan dari beban yang pertama. Selanjutnya kita cari tahu nilai dari tegangan beban yang kedua. Sama, yaitu positif atau prob yang merah dihubungkan ke dalam positif beban dan prob yang hitam di negatif beban. Hasilnya adalah 6,10 volt. Cara mengukur arus. Untuk cara mengukur arus sendiri ini kita harus mengatur ulang dari alat ukur ini. Jadi yang prob merah kan sebelumnya waktu mengukur tegangan di sini. Kita pindahkan di simbol yang bertuliskan huruf A. Ini kita akan mengukur berapa besar arus yang mengalir di rangkaian. Kemudian ini selektornya kita pindahkan dari F ini dipindahkan ke dalam yang A. Kemudian di angka yang 20 ampere, jangan yang mili ampere ya. Karena nanti barangkali alatnya itu bisa rusak. Dipindahkan yang 20 ampere. Kemudian langsung saja kita terapkan di sini. Dalam prinsip mengukur arus itu adalah dilakukan secara seri, yaitu kita lepas positif dari beban, kemudian dihubungkan ke dalam prob yang positif, yang merah. Kemudian yang negatifnya kita tempelkan di terminal positif beban. Arus yang mengalir adalah 0,36 ampere. Ini adalah nilai dari arus beban yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan di beban yang kedua. Sama saja, kita lepas, kita hubungkan dalam prob yang merah. Kemudian negatifnya di terminal positif beban yang kedua. Nilai ukurnya sama, 0,36 ampere. Kesimpulan pada rangkaian seri ini, tadi kita sudah mengukur tegangan sama arusnya. Jadi kesimpulan di rangkaian seri ini, tegangan antara beban 1 dan beban 2 itu berbeda. V1 dan V2 nya itu berbeda. Kemudian berkebalikan dengan arusnya. Kalau arus di rangkaian seri itu sama, I1 dan I2 sama nilai besarannya ataupun nilai arusnya. Pengukuran tegangan dari rangkaian paralel. Untuk cara mengukurnya sama, dilakukan secara paralel juga. Prob merah dihubungkan dengan positif dari beban dan prob hitam dihubungkan dengan negatif dari beban. Terbaca tegangannya yaitu 11,46 atau 45 volt. Kemudian yang kedua, di beban kedua tegangannya juga sama, kurang lebih 11,46
4 ataupun 46 ataupun 30-an. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran arus pada rangkaian paralel. Untuk prinsipnya sama, yaitu menggunakan dengan pengukuran secara seri. Jadi ini masih sama, kita cabut ini. Kemudian hubungkan ke dalam prop yang berwarna merah. Kemudian kalau mau ukur arus yang mengalir ke beban 1, ininya dicabut dulu agar tidak mengalir ke beban nomor 2. Kemudian yang hitam dihubungkan ke dalam prop yang positif. Bisa terbaca bahwa arus yang mengalir adalah 0,52 ampere. Untuk yang kedua, pengukuran arus pada beban kedua, ini kita tinggal cabut yang ke beban positif, dihubungkan ke dalam prop yang merah. Kemudian yang prop yang hitam dihubungkan ke dalam terminal positif pada beban. Nah, bisa terukur bahwa arus yang mengalir ke dalam beban 2 adalah 0,50. Kemudian terakhir adalah pengukuran arus secara total, yaitu kabel yang berhubungan sama sumber arus baterai dilepas, dihubungkan ke dalam prop yang merah. Kemudian prop yang hitam dihubungkan ke dalam yang terminal positif baterai. Bisa terbaca bahwa total arus pada rangkaian adalah 1. Hasil ini merupakan tambahan dari arus yang pada beban pertama ditambah dengan arus beban yang pada kedua. Kesimpulan pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian paralel ataupun sambungan paralel adalah pengukuran tegangan pada rangkaian paralel ataupun sambungan paralel itu hasilnya sama. Tegangannya mengalir ke dalam beban 1, kemudian tegangannya mengalir pada beban 2 itu sama. Kemudian berbedanya adalah di arus yang mengalir. Kalau di rangkaian paralel itu arus yang mengalir pada beban 1 dan beban 2 itu berbeda. Dan nanti ditambahkan, kalau ditambahkan itu berarti hasilnya nanti arus totalnya itu berapa. Jadi arus total sama dengan arus yang mengalir pada beban pertama ditambah arus yang mengalir pada beban 2. Tadi kalian juga sudah melihat hasil dari arus yang mengalir pada beban pertama dan beban kedua. Itulah tadi beberapa materi terkait dengan rangkaian seri dan paralel, terkait dengan pengertian, kemudian konsepnya, kemudian bagaimana cara merangkai di trainer, kemudian bagaimana cara mengukur tegangan yang mengalir, kemudian bagaimana cara mengukur arus yang mengalir.